Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal persiapan penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran IPA Fisika kelas 10. Langsung saja kita mulai membahas soal dari nomor 1. Yang pertama, nomor 1 terkait dengan besaran pokok. Berikut ini yang merupakan pasangan besaran pokok yang benar adalah. Baik, sebelum kita menjawab soal ini, terlebih dahulu kita ingat kembali ada 7 besaran pokok beserta satuan dalam sistem internasional. Yang pertama, panjang dengan satuan meter, kedua massa dengan satuan kilogram, ketiga waktu dengan satuan skon, keempat suhu dengan satuan Kelvin, kelima kuat arus listrik satuan ampere, keenam jumlah zat dengan satuan mol, dan yang terakhir yang ketujuh intensitas cahaya dengan satuan kandela. Sebelum kita menjawab soal nomor 1, kita analisis dulu. Yang pertama, opsi yang A, panjang intensitas waktu. Nah, dari tabel ini sudah jelas panjang intensitas cahaya dan waktu ini merupakan besaran pokok. Oke, kenapa opsi yang B salah? Kecepatan ini merupakan besaran turunan karena tidak termasuk dalam 7 besaran pokok. Begitu juga dengan opsi yang C. Di sini ada gaya yang bukan merupakan besaran pokok. Opsi D, percepatan merupakan besaran turunan, dan yang E, kelajuan adalah besaran turunan karena tidak termasuk dalam 7 besaran pokok. Jadi sudah jelas di sini besaran pokok yang benar adalah ditunjukkan pada opsi A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan besaran pokok dengan satuannya dalam sistem internasional berikut ini yang benar. Jadi tadi sudah kita bahas 7 besaran pokok beserta satuannya. Massa, satuannya gram, benar atau salah? Ya, salah, karena massa itu satuannya adalah kilogram. Kemudian intensitas cahaya satuan kandela. Oke, opsi B ini adalah opsi yang benar. Yang C, suhu, satuan Celcius, ini adalah opsi yang salah karena suhu itu satuannya adalah Kelvin. Kemudian untuk panjang, satuannya cm, salah karena seharusnya panjang itu satuannya adalah meter. Dan yang terakhir, kecepatan, sudah jelas salah, kecepatan ini bukan merupakan besaran pokok. Jadi opsi yang benar adalah B, intensitas cahaya satuannya kandela. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan besaran-besaran fisika berikut ini. Yang termasuk dalam besaran turunan adalah, jadi selain di antara 7 besaran pokok yang pada soal nomor 1, berarti termasuk besaran turunan. Yang pernyataan pertama, panjang ini merupakan besaran pokok, bukan besaran turunan karena yang ditanyakan adalah besaran turunan. Opsi B, pernyataan nomor 2 juga bukan merupakan besaran turunan tapi besaran pokok. Yang nomor 3, gaya ini merupakan besaran turunan karena tidak termasuk dalam 7 besaran pokok. Jumlah zat, jumlah zat adalah besaran pokok. Kecepatan, besaran turunan. Volume, besaran turunan. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 3, 5, dan 6 atau opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar jangka sorong berikut ini. Ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Baik, kita mulai yang dari pertanyaan dari bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Ini merupakan bagian dari besaran pokok yang disebut dengan rahang. Jadi ada 2 jenis rahang. Yang bagian ini disebut rahang tetap, yang ini adalah rahang geser. Pertanyaan yang di bagian dari jangka sorong yang ditunjukkan oleh nomor 6. Yang nomor 6 itu yang ditunjukkan adalah yang ini. Jadi yang nomor 6 ini menunjukkan pada skala Nonius. Jadi sudah sangat jelas ini. Jawaban yang benar adalah yang E, skala Nonius. Kalau skala utama itu ditunjukkan oleh garis yang besar ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Masih sama dengan gambar yang tadi, gambar jangka sorong. Untuk pertanyaan nomor 5, berdasarkan gambar di atas, bagian dari jangka sorong
yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Maaf, untuk mengukur diameter dalam sebuah lingkaran. Jadi kalau yang untuk mengukur diameter itu kita gunakan jangka sorong pada bagian 2 dan pada bagian nomor 1. Namun di sini yang digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam itu ditunjukkan oleh nomor 2. Nah, untuk mengukur diameter bagian luar baru menggunakan nomor 1. Jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Sebuah jangka sorong memiliki nilai skala terkecil atau NST 0,02 cm. Pertanyaannya adalah nilai ketidakpastian dari jangka sorong tersebut. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidakpastian dari suatu alat ukur itu dapat ditentukan dari setengah dari nilai skala terkecilnya, sehingga delta X dari jangka sorong pada soal nomor 6 ini adalah setengah dikali 0,002, atau jawabannya adalah ya 0,001. Sudah sangat jelas. Benar adalah opsi yang C. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan gambar sebuah jangka sorong berikut ini. Nilai skala terkecil dari jangka sorong di atas adalah, apa sih yang dia maksud dengan nilai skala terkecil? Artinya nilai yang paling kecil yang ditunjukkan oleh jangka sorong tersebut. Oke, kalau kita perhatikan ini adalah dua buah skala yang ditunjukkan oleh sebuah jangka sorong. Yang atas ini adalah skala utama, yang bawah ini adalah skala Nonius. Nah, yang di atas ini skalanya sama seperti pada penggaris. Berarti yang ini adalah 0, ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Yang di bawah ini menunjukkan skala pada skala utama. Artinya satu garis pada skala utama ini mewakili 10 garis pada skala Nonius. Sehingga kalau kita menentukan nilai skala yang paling kecil dari jangka sorong di atas adalah NST-nya 0,1 dibagi 0,1 ini berdasarkan ini paling kecil dari skala utamanya, kemudian dibagi dengan ada berapa garis pada skala Nonius. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 20 garis, berarti 0,1 dibagi 20. Ya, berarti jawabannya adalah ya 0,005, opsi yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jika jangka sorong di atas memiliki NST 0,002, maka hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala Nonius yang berwarna merah. Jadi di soal nomor 8 ini sudah ditunjukkan skala Noniusnya adalah yang berhimpit dengan skala utama, itu ditunjukkan dengan garis yang berwarna merah, yaitu garis yang ini. Oke. Sebenarnya ini kalau cara gampangnya mudah saja, tinggal kita lihat skala utama ini seperti penggaris biasa. Jadi cara menentukan skala utama itu adalah skala terakhir atau skala yang di sebelah kiri angka 0 pada skala Nonius. Oke, berarti sebelah kiri angka 0 itu adalah garis yang ini, yaitu garis yang ke 6,2. Oke, 6,2. Sekarang bagaimana menentukan skala Noniusnya? Kita lihat garis yang berwarna merah ini adalah garis yang ke, oke, kita lihat ini garis ke 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Mohon maaf, ini garis ke 1, 2, 3, 4, 5,
6789. Oke, jadi ini adalah garis yang ke-9. Berarti skala noniusnya itu adalah garis yang ke-9 dikali dengan NST-nya, yaitu 0,002 atau 0,018. Sehingga hasil pengukurannya tinggal kita tambahkan saja dengan skala utama 0,018. Jadinya 6,218 cm. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi yang A. Tahu bagaimana kalau kita mau menentukan dengan cara cepatnya? Oke, cara cepatnya gampang saja, sama dengan cara yang tadi. Jadi skala utamanya kita tentukan dulu nih, 6,2. Oke, 6 skala utamanya 6,1, 6,2. Kemudian kita lihat skala nonius. Di sini skala nonius ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Nah, dari garis yang berwarna merah ini baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. Alde mengukur diameter luar sebuah pipa menggunakan jangka sorong. Hasilnya ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Hasil pengukuran yang dilakukan tersebut adalah, jadi langkah pertama sama, kita menentukan skala utama. Jadi skala utama di sini sama seperti penggaris, yaitu skala terakhir yang ditunjukkan sebelum angka 0 pada skala nonius, yaitu garis yang ini. Oke, garis yang ini menunjukkan 4,1, 4,2, 4,3. Oke, jadi ini khusus untuk jangka sorong yang skala noniusnya ini ada 10 garis. Caranya langsung 4,3. Kemudian kita melihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Garis pertama jelas tidak berhimpit, kedua tidak, ketiga, keempat, kelima. Oke, yang berhimpit adalah garis ke-6, yaitu yang nyambung dengan skala utama. Berarti tinggal kita tambahkan angka 6 di belakang skala nonius yang tadi. Jadi hasil pengukurannya adalah 4,36. Ini jelas salah. Oke, jawaban yang benar adalah opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Hasil pengukuran panjang pensil menggunakan jangka sorong ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Hasil pengukuran yang benar ditunjukkan adalah, oke, sama dengan yang tadi. Jadi kita tentukan skala utamanya adalah garis terakhir yang ditunjukkan oleh skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius. Berarti garis terakhir adalah garis yang ini di sebelah kiri angka 0 skala nonius, yaitu 9,0. Nah, langkah berikutnya adalah kita melihat skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Garis pertama tidak berhimpit, garis kedua tidak berhimpit, ya garis ketiga ini berhimpit dengan skala utama atau garisnya nyambung dengan skala utama, itu garis ketiga, 1, 2, 3. Sehingga tinggal kita tambahkan angka 3 di belakangnya menjadi 9,03. Oke, langsung jawaban yang benar adalah opsi yang A. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 11. Yoga mengukur diameter dalam sebuah gelang menggunakan jangka sorong. Nah, adapun hasil yang ditunjukkan adalah 5,23 cm. Oke, jadi di soal nomor 11 ini kita diberitahu bahwa hasil pengukurannya adalah 5,23 cm. Kita diminta menentukan gambar mana yang benar. Oke, dengan langkah yang seperti soal sebelumnya, kalau kita lihat yang opsi yang A. Oke, opsi yang A ini skala utamanya adalah 5,0. Kemudian kita cari yang berhimpit. Skala nonius yang berhimpit 1, 2, 3, 4. Oke, ini yang berhimpit. Oke, berarti 5,05.
salah. Kita lanjutkan ke opsi yang B. Opsi yang B, skala utamanya itu sebelah kiri angka 0 yang ini, yaitu 5,1. Berarti skala utamanya 5,1. Oke, selanjutnya kita lihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama, yaitu garis yang kelima. Berarti 5,15. Oke, opsi yang B juga salah. Kita lanjutkan ke opsi yang C. Skala utamanya ditunjukkan dengan nih garis terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius, yaitu 5,3. Kita cari yang berhimpit. Oke, yang berhimpit langsung di garis yang ke-1. Berarti angka yang ditunjukkan pada opsi yang C adalah 5,31. Berarti opsi yang C ini juga salah. Kita lanjutkan ke opsi yang D. Oke, acuan kita adalah angka 0 pada skala nonius, yaitu garis terakhir pada skala utamanya. Di sini menunjukkan 5,2. Yang berhimpit 1, 2. Oke, ini yang berhimpit angka 2. Berarti 5,22. Kita lanjutkan ke opsi yang E. Ini juga salah berarti. Opsi yang terakhir yang E. Ini skala utamanya menunjukkan garis yang ini terakhir sebelah kiri angka 0 pada skala nonius, yaitu 5,2. Cari skala nonius yang berhimpit 1, 2. Oke, garis ketiga berarti 5,23. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ke soal nomor 12. Seorang pelatih mengukur waktu yang diperoleh oleh seorang pelari menggunakan stopwatch digital dengan skala terkecilnya. Oke, jadi ini NST-nya adalah 0,1. Jika waktu yang tercatat adalah oleh pelatih adalah 9,02, maka hasil pengukuran tersebut dapat dituliskan dengan untuk menuliskan hasil pengukuran. Jadi di sini sudah gampang sebenarnya. Hasil pengukuran itu di sini dinyatakan dengan yang pertama harus dituliskan dengan hasil yang ditunjukkan oleh alat ukur plus minus dengan ketelitiannya, dengan ketidakpastiannya. Jadi kita cari saja di sini. Yang ini sudah jelas salah karena ini hasil pengukuran ditunjukkan 9,03 salah. Ini juga jelas salah. Oke. Jadi kita tinggal analisis yang A, C, dan D. Nah, ya, sedangkan yang A, C, dan D ini hanya kita melihat ketidakpastiannya saja. Adapun ketidakpastian dari alat ukur itu adalah setengah dari NST-nya. Berarti setengah dari 0,01. Setengah dari 0,1 berarti 0,05. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Hasil pengukurannya 9,02 dan ketidakpastiannya 0,05. Jadi jangan terkecoh dengan angka yang ini. Ingat, ketidakpastian itu adalah setengah dari NST-nya. Baik, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 13. Sebuah mikrometer skrup memiliki nilai skala terkecil atau NST 0,1 mm. Nilai ketidakpastian dari mikrometer tersebut adalah seperti tadi. Jadi ketidakpastian itu adalah setengah dari nilai skala terkecilnya. Berarti setengah dari 0,1 itu adalah 0,05 mm. Oke, sangat mudah. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 14. Seorang siswa mendapatkan tugas mengukur tebal sebuah pelat besi menggunakan mikrometer skrup. Hasil pengukurannya ditunjukkan seperti pada gambar di samping. Tebal pelat yang diukur untuk penggunaan mikrometer skrup, cara membaca mikrometer skrup kita bagi jadi dua, sama seperti jangka sorong. Mikrometer skrup juga terdiri dari skala utama dan skala nonius. Baik,
skala utama di sini, ini ada beberapa skala. Cara membacanya seperti ini. Ini skala utama. Oke, yang ini menunjukkan skala Nonius. Skala utama itu satuannya dalam milimeter. Jadi di sini ada angka 0, 0, yang ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, garis yang di bawah ini menunjukkan desimal 0,5. Berarti di sini kalau di sini 0, ini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Jadi acuan kita adalah skala utama itu adalah skala yang terlihat sebelum garis batas antara skala utama dan skala Nonius, yaitu garis yang ini. Iya, garis yang ini berarti 1, 2, 3,5. Jadi skala utamanya adalah 3,5. Sekarang bagaimana membaca skala Noniusnya? Jadi skala Nonius ini adalah skala yang berhimpit dengan skala utama. Garis skala utamanya yang ini, berarti garis yang berhimpit adalah garis yang ini, yaitu garis ke 35, 36, garis ke 37. Ini 35, 36, 37. Cara mudahnya tinggal kita tambahkan saja 0,37. Ini trik cepatnya, sehingga kalau kita jumlahkan jadinya 3,87. Oke, jawaban yang benar adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15, masih sama dengan soal sebelumnya. Ini terkait dengan pembacaan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Baik, sekali lagi pertama kita tentukan dulu angka yang ditunjukkan oleh skala utama, yaitu angka yang ditunjukkan terakhir sebelum garis batas yang ini, yaitu garis yang ini. Oke, kita lihat ini menunjukkan angka 1, 2, 3, 4. Berarti garis yang masih terlihat yaitu garis 4,5. Selanjutnya kita menentukan skala Noniusnya, yaitu garis pada skala Nonius yang nyambung dengan garis yang ini, itu garis yang ini, itu garis ke-14, 10, 11, 12, 13, garis ke-14. Atau cara cepatnya 0,14. Kita jumlahkan 4, 6, 4, jadinya 4,64. Ini jelas salah, salah. Oke, sudah jelas. Opsi yang benar adalah opsi yang B. Ingat, untuk mikrometer sekrup satuannya adalah milimeter. Baik, soal berikutnya masih sama. Ini adalah hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Namun di soal nomor 16 ini kita diminta mengurutkan dari hasil pengukuran dengan yang paling tipis ke yang paling tebal. Artinya dari hasil pengukuran yang paling kecil ke yang paling besar. Baik, kita baca hasil pengukuran yang dilakukan oleh Andi. Kita baca dulu skala utamanya, itu garis yang sebelum garis yang ini. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, muncul lagi di bawahnya koma 5. Berarti skala utamanya 5,5. Berikutnya kita lihat skala Nonius, yaitu garis yang nyambung dengan garis pada skala utama, garis yang ini. Ini garis ke 10, 11, garis ke 12. Tinggal kita tambahkan 0,12. Jadinya 5,62. Oke, kita lihat hasil pengukuran yang dilakukan oleh Budi. Oke, jadi garis yang ini 1, 2, 3. Karena di bawah tidak ada muncul garis, berarti skala utamanya adalah 3,0. Sekarang kita analisis skala utamanya, skala Noniusnya, garis yang nyambung dengan ini, yaitu garis ke-22. Berarti tinggal ditambahkan 0,22. Hasilnya adalah
3,22. Berikutnya hasil pengukuran yang dilakukan oleh Cici. 1, 2, 3, 4, 4,5. Ini garis yang ini terakhir, berarti garis skala utamanya menunjukkan angka 4,5. Kemudian skala Anonius adalah garis yang ini. Oke, garis ke berapa? Garis ke-14, tinggal kita tambahkan 0,14. Hasilnya adalah 4,64. Baik, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti yang paling kecil adalah Budi, kemudian disusul oleh Cici, yang terakhir adalah Andi. Budi, Cici, Andi. Budi, Cici, Andi. Oke, jawaban yang benar adalah yang opsi E. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Ini adalah alat ukur neraca 3 lengan. Oke, cara membacanya sangat mudah sekali. Yang baris pertama ini menunjukkan ratusan, yang kedua ini menunjukkan skala puluhan, dan yang terakhir ini skala satuan. Oke, gampang saja. Jadi skala paling atas ini menunjukkan 300 gram, berarti 300. Kemudian ini menunjukkan 40, jadinya 340. Dan yang terakhir ini kita lihat, ini 1,6, garis yang ini menunjukkan 1,6, berarti 341,6. 300. Oke, jawaban yang benar adalah opsi yang B, 341,6. Soal nomor 18 masih sama dengan soal yang tadi. Oke, berarti ini 220. Oke, ini belum sampai 1, berarti tadi 200 tambah 20 tambah yang ini 0,7. Iya, 0,7, jadinya 220,7. Oke, yang benar adalah opsi yang sangat mudah sekali. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Baik, soal nomor 19 ini tentang angka penting. Jadi ini adalah materi yang sangat mudah, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Apa itu angka penting? Jadi angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka eksak dan satu angka taksiran atau yang diragukan. Nah, yang mana saja sih yang termasuk angka penting? Yang jelas semua angka yang bukan angka 0 itu adalah angka penting. Terus kalau angka 0 bagaimana? Angka 0 itu penting kecuali kalau angka 0 itu berada di depan desimal atau di depan angka bukan 0. Jadi kalau kita ini tinggal kita hitung, yang 0 yang ini adalah bukan angka penting. Jadi yang penting adalah 1, 2, 3. Kalau 0-nya di belakang koma itu termasuk angka penting. Jadi ini angka pentingnya adalah 3 angka penting. Sangat mudah sekali. Soal berikutnya, bilangan berikut ini yang terdiri atas 4 angka penting. Oke, kita bahas dari yang opsi A. Ini 0 ini bukan angka penting, 0 yang ini juga bukan, berarti angka pentingnya hanya ada 2 angka penting. Opsi yang B, 0 ini bukan angka penting, berarti yang penting adalah 1, 2, 3. Ini adalah 3 angka penting. Opsi yang C, bukan angka penting, bukan angka penting, bukan angka penting. Angka pentingnya hanya 1. Yang D, angka penting, 0 yang di belakang desimal ini juga merupakan angka penting. Jadi ini ada 4 angka penting. Yang E jelas 3 angka penting. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang